Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat sore kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat kita beribadah. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Pada ibadah sore hari ini kita akan masuk di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Mari kita persiapkan hidup kita, persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Dia. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu. Pada sore hari ini kami boleh bersama-sama kembali masuk di dalam ibadah. Ini merupakan kasih-Mu atas kehidupan kami. Ini merupakan bentuk perhatian-Mu atas hidup kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah bersama-sama Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua, mengurapi sidang jemaat-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan berkat firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami pada sore hari ini boleh mendapatkan berkat kekuatan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memimpin kami dari awal sampai selesainya. Dan kami naikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari pada sore hari ini kita akan muliakan Dia, kita akan tinggikan Dia. Kita akan naikkan pujian kita. Ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan muliakan Dia. Kita akan puji Dia. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya.
ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan. Betapa heran ku menyaksikan. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, puji nama Tuhan. Begitu luar biasa sekali pemeliharaan Tuhan. Begitu ajaib kuasanya bagi hidup kita. Mari sidang cepat yang dikasih Tuhan, biar sukacita ini senantiasa melimpah dalam hidup kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Haleluya. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pada kesempatan sore hari ini kita akan pergunakan waktu kesempatan dengan baik. Kita sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya ini kita persembahkan kepada Dia sebagai suatu persembahan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan terima firman Tuhan. Dan melalui kuasa firman-Nya, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu,
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, nyata tinggalkan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak dipercayalah, Dia takkan tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak dipercayalah, Dia takkan tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Semua manusia di dunia sudah berbuat dosa dan harus terkutuk dan binasa selamanya Tuhan. Tetapi Yesus hadir ke dalam dunia. Lewat Natal, Yesus lahir menjadi manusia yang tidak berdosa, harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua, menyelamatkan kami, bahkan menyempurnakan kami semua Tuhan. Tetapi kami melihat masih banyak cacat celah kekurangan kami. Oleh sebab itu kami butuh berita Natal, kami butuh firman-Mu Tuhan, yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Nyatakan berita Natal, firman-Mu di tengah kami, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, pernyataan kasih-Mu kepada kami semua Tuhan. Terima kasih, dan urapi pula kami semua yang ada dengan urapan yang sama.
mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata pada malam Natal yang bahagia ini, firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Haleluya, pembaruan hidup terjadi, pertolongan ajaib terjadi, kesembuhan ajaib terjadi, sampai kesempurnaan. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Segala kuasa iblis setan mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kesempatan ini saya juga menyampaikan selamat Natal tahun 2022 dan menyongsong tahun baru tahun 2023 yang akan datang. Biarlah Tuhan selalu beserta kita semua. Puji Tuhan. Kita kembali pada Injil pada surat Yudas pasal 1, kitab Yudas pasal 1 ayat 24 dan 25. Ini firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu di tempat ini. Yudas 1 ayat 24 sampai 25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, membawa kamu dengan tak bernoda, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang esa, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ini adalah penutup dari surat Yudas, penutup dari surat Yudas yang menunjukkan 7 penampilan pribadi Yesus. 7 penampilan pribadi Yesus. Ya. Yang pertama, Dia adalah Dia berkuasa menjaga supaya kita tidak tersandung. 1, ini penampilan pribadi Yesus. Yang kedua, Dia berkuasa membawa kita tidak bernoda sampai sempurna, tidak bernoda sempurna seperti Dia. Dia adalah Allah yang esa. 3, Dia adalah juru selamat kita. 4, Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. 5, Dialah yang berlayak menerima kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. 6, kemudian Dia adalah Allah yang kekal sebelum segala abad, sekarang sampai selamanya. Dia adalah Allah yang kekal. Jadi ini 7 penampilan pribadi Yesus. Ya, 7 penampilan. Ingat 7, ingat pelita emas. 7 sinar dalam pelita emas. 7 sinar pada pelita emas itu sehingga menerangi dunia ini. 7 penampilan pribadi Yesus adalah 7 sinar pada pelita emas. Ada 7 lampunya untuk menerangi dunia yang gelap ini. Ya. Kemudian 7 sinar ini menghasilkan 7 sinar kemuliaan Tuhan, menghasilkan 7 peningkatan rohani. Sudah kita bahas iman sampai kasih, 7 peningkatan rohani. Kemudian 7 sinar pelangi, 7 sinar pelangi, sampai ada pelangi di tahta Tuhan sampai kesempurnaan. Kemudian juga 7 kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga ada di Matius pasal 5, khotbah Yesus di bukit, tapi juga kebahagiaan surga ada di kitab Wahyu. Seluruh kitab Wahyu itu bicara 7 kebahagiaan surga. Dalam kitab Wahyu 7 kebahagiaan surga ditunjukkan pelita emasnya, 7 kebahagiaan. Itu 7 kebahagiaan surga menurut kitab Wahyu. Mulai nomor 1, Wahyu 1 ayat 3. Berbahagia orang yang membaca, mendengar, menuruti firman nubuat, firman pengajar. Ini permulaan dari kebahagiaan surga. Saat kita bisa membaca firman, saat mendengar firman, saat mempraktekkan firman. Itu kebahagiaan surga.
Sudah dipelajari minggu yang lalu. Kemudian 2, 3, 4 sampai 7. Yang keempat itu pokok. Jadi tadi nomor 1 permulaan. Yang keempat itu pokok. Jadi 3 ke sana, 3 ke sana. Pokoknya yang keempat. Itulah Wahyu 19 ayat 9. Itu yang keempat. Ini yang kita pelajari pada malam Paskah. Permulaan sudah pada malam Natal ini. Permulaan sudah Wahyu 1 ayat 3, itulah mendengar firman, membaca firman. Itu permulaan kebahagiaan. Sekarang pokok kebahagiaan surga. Pokok ini saudara ya. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat 9. Wahyu 19 ayat yang ke-9 saudara ya. Ini pokok kebahagiaan surga. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Nah ini saudara, jadi pokok kebahagiaan surga adalah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ini menunjuk waktu Yesus datang kedua kali terjadi pertemuan antara Yesus mempelai pria surga kepala dengan kita mempelai wanita tubuhnya yang sempurna di awan-awan yang permai. Ini pokok kebahagiaan, juga puncak kebahagiaan surga. Pokok kebahagiaan dan puncak kebahagiaan surga. Pertemuan dengan Yesus di awan permai saat Yesus datang kembali kedua kali. Inilah saudara, berbahagia yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Nikah yang rohani, nikah yang sempurna antara Kristus dengan sidang jemaat di awan-awan yang permai. Terjadi jika Yesus datang kembali kedua kali. Puji Tuhan. Jadi Alkitab ini dibuka dengan kitab Kejadian, dibuka dengan kitab Kejadian yang memuat nikah jasmani. Alkitab dibuka dengan kitab Kejadian yang memuat nikah jasmani antara Adam dan Hawa. Nah, nikah jasmani antara Adam dan Hawa. Dan ditempatkan di Taman Eden bersuasana kebahagiaan surga. Ini nikah jasmani antara Adam dan Hawa. Tetapi sayang, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa oleh godaan ular. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa oleh godaan ular. Mereka tidak taat, tidak dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Ini godaan ular yang membuat mereka tidak taat, tidak dengar-dengaran pada perintah Tuhan, makan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga diusir dari Taman Eden ke dalam dunia dan bersuasana letih lesu, kutukan, letih lesu, beban berat, susah payah, air mata. Nah ini saudara, ini permulaan nikah di kitab Kejadian, nikah yang jasmani. Tapi dihancurkan oleh setan, oleh ular, sehingga diusir ke dunia. Tidak taat pada firman, diusir ke dunia bersuasana kutukan. Letih lesu, beban berat, susah payah, dan air mata. Kalau dibiarkan, hanya menuju kebinasaan selamanya di neraka. Kalau dibiarkan begitu saja, maka akan menuju kebinasaan. Nikah di dunia, pribadi kita, pribadi manusia, nikah di dunia, hanya menuju kebinasaan. Tapi kita bersyukur, penutup Alkitab ditutup, ya, lebih bagus begitu. Tadi Alkitab dibuka, Alkitab ditutup dengan kitab Wahyu yang memuat perjamuan kawin anak domba. Nikah yang rohani, nikah yang sempurna antara Kristus dengan sidang jemaat yang akan bertemu di awan-awan yang permai. Sesudah itu kembali ke Firdaus 1000 tahun damai. Sesudah itu masuk kerajaan surga kekal selamanya. Jadi memang nikah itu hancur di Taman Eden, diusir ke dunia,
tidak taat mereka diusir ke dunia air mata. Kutukan. Kalau dibiarkan binasa. Tapi ternyata tidak dibiarkan. Loh kok tahu? Di dalam kitab Wahyu, Alkitab ditutup oleh kitab Wahyu yang memuat nikah rohani antara Kristus dengan sidang jemaat. Nikah sempurna, yaitu perjamuan kawin anak domba di awan-awan permai. Jika Yesus datang kedua kali, kita akan merasakan puncak kebahagiaan surga. Kita kembali ke Firdaus lagi, tempatnya dulu Adam dan Hawa, kembali ke Firdaus 1000 tahun damai. Kita kembali ke Yerusalem baru, kekal selamanya, kerajaan surga. Nah, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Kejadian nikah jasmani hancur, Wahyu nikah rohani sempurna. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu merupakan usaha Tuhan. Merupakan usaha Tuhan untuk merestorasi, memperbaiki nikah, untuk memperbaiki nikah yang hancur sampai sempurna, sampai nikah yang sempurna seperti Yesus, sama mulia dengan Yesus. Ini kitab Kejadian dan sampai kitab Wahyu. Terus Kejadian, Keluaran, terus itu adalah usaha Tuhan untuk memperbaiki, merestorasi nikah yang sudah hancur supaya menjadi nikah rohani, nikah sempurna antara Kristus dengan sidang jemaat di awan permai. Sampai kembali ke Firdaus, sampai masuk Yerusalem baru. Nah, cara memperbaiki ini bagaimana? Proses memperbaiki nikah yang hancur, manusia yang hancur menjadi manusia yang sempurna, nikah yang sempurna, sama itu. Pribadi dengan nikah sama, pribadinya hancur, nikahnya hancur juga, saudara ya, sama. Dua-duanya ini pribadi yang belum menikah, pribadinya yang hancur jadi sempurna. Yang sudah menikah, nikahnya yang hancur jadi sempurna. Prosesnya, bagaimana proses Yesus merestorasi nikah, merestorasi pribadi kita yang hancur sampai sempurna seperti itu. Nomor 1, Natal yang kita peringati lewat Natal, saudara. Lewat Natal. Jadi Natal adalah Allah lahir menjadi manusia. Allah lahir menjadi manusia dalam pribadi Yesus, dan Allah lahir menjadi manusia yang tidak berdosa dalam pribadi Yesus untuk mati di kayu salib. Untuk mati di kayu salib. Demi menyelamatkan manusia berdosa, demi menyelamatkan manusia berdosa, demi menyelamatkan nikah yang sudah hancur. Manusia berdosa termasuk nikah yang sudah hancur. Yaitu Yesus harus meminum segala anggur asam bercampur empedu. Yesus harus menanggung segala dosa dan kutukan dosa yang menimpa kita. Dan Yesus harus menanggung dan melepaskan kita dari segala dosa dan kutukan. Jadi semestinya manusia berdosa dikutuk, ya dihukum binasa. Tapi Yesus sudah tanggung, manusia tidak berdosa harus mati di kayu salib untuk menanggung hukuman. Bukan enak-enak, bukan tidak adil ya, manusia berdosa kan mestinya dihukum, kok tidak dihukum, tidak adil. Bukan begitu. Karena sudah ditanggung oleh Yesus, manusia yang tidak berdosa di atas kayu salib. Dan Yesus mampu menanggung, bukan cuma menanggung, melepaskan kita dari dosa sehingga kita diselamatkan. Yesus berteriak, sudah selesai. Apa yang selesai? Dosa, segala dosa sudah selesai di atas kayu salib. Itulah Natal. Saudara, itulah Natal. Tuhan tolong kita semua. Tapi masih selamat itu tidak dihukum. Selamat itu tidak dihukum. Tapi belum tahu mau kemana. Sebab itu ada proses kedua. Jadi bagaimana proses manusia berdosa yang hancur, nikah yang hancur menjadi manusia yang sempurna, nikah yang sempurna. 1, Natal. Segala kehancurannya ditanggung oleh Yesus. Sudah selesai. Dan Yesus melepaskan kita dari segala kutukan dosa. Segala kehancuran dilepaskan. Nah itu. Yang kedua. Proses yang kedua, belum sampai sempurna, baru lepas dari kehancuran. Yang kedua,
Yesus harus datang kembali kedua kali. Ini caranya. Yesus harus datang kembali kedua kali ke dunia untuk menyucikan dan mengubahkan kita. Yesus harus datang kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai pria surga untuk menyucikan dan mengubahkan kita sampai sempurna seperti Dia, sampai menjadi mempelai wanita surga yang siap diangkat bersama Dia di awan-awan yang permai. Kembali ke Firdaus, masuk kerajaan surga kekal selamanya. Semoga kita bisa mengerti, saudara. Inilah dia. Jadi tema Natal kita ya, berbahagia yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Inilah yang akan Tuhan lakukan lewat Natal, tapi juga nanti kedatangannya yang kedua kali. Lewat Natal sudah selesai semua dosa-dosa. Kutukan dosa sudah dilepaskan, tinggal mau atau tidak mau. Kalau kita sudah mau, nanti Yesus datang kedua kali, tinggal menyempurnakan kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ini dari pihak Tuhan. Proses bagaimana manusia hancur, nikah hancur, bisa jadi manusia sempurna, nikah sempurna. Dua kali datang. Natal pertama harus mati di kayu salib. Tapi kedatangan kedua, saya katakan Natal kedua, Dia adalah Raja mempelai pria surga. Kemuliaan. Tidak lagi mati, tapi Dia dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai pria untuk menyucikan, mengubahkan sempurna seperti Dia. Ini dari pihak Tuhan. Begitu, manusia hancur, nikah hancur jadi sempurna. Dari pihak Tuhan dua kali datang ke dunia. Dari pihak kita sekarang. Orang mau ditolong, umpama orang jatuh ke sumur. Tuhan mau tolong, ayo. Tapi kita enggak, ya enggak bisa. Dua belah pihak. Dari pihak Tuhan untuk menolong kehancuran nikah, kehancuran pribadi, Dia datang dua kali, Natal dan kedatangan dua kali. Dari pihak kita, apa yang harus kita lakukan? Dari pihak kita, mari, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai perjamuan kawin anak domba, nikah yang sempurna jika Yesus datang kembali kedua kali. Nomor satu, harus menerima undangan. Tadi berbahagialah yang diundang. Dari pihak kita nomor satu, harus menerima undangan. Berbahagia yang diundang ke perjamuan kawin. Undangan mempelai berarti. Kita harus menerima undangan kabar mempelai. Kabar mempelai. Undangan itu kan mengabarkan adanya nikah. Misalnya nikahnya sebulan lagi, kita terima undangan, tanggal sekian, jam sekian di tempatnya di ini. Nah itu undangan. Sekarang kepada kita, untuk kita masuk perjamuan kawin anak domba di awan yang permai, nikah yang rohani, sempurna, harus menerima undangan nikah dari Tuhan. Itulah kabar mempelai. Firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Saya selalu mengajarkan, Rasul Paulus itu menunjukkan ada dua macam pemberitaan firman Allah. Ada dua macam pemberitaan firman Allah. Nomor satu, Efesus 1 ayat 13. Ini Injil tentang keselamatan. Saudara, di dalam Dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ini pemberitaan firman yang pertama. Pemberitaan Injil keselamatan atau kabar baik. Amsal 25:25 itu kabar baik. Saudara, atau susu dalam Ibrani 5 itu susu. Ada makanan keras, ada susu. Jadi ini nomor satu, Rasul Paulus menunjukkan dua macam pemberitaan firman Allah. Pemberitaan tentang Injil keselamatan, Efesus 1:13, Amsal 25:25 itu kabar baik, Amsal 25:25 itu kabar baik. Ya, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar baik dari negeri jauh.
dari surga, kabar baik dari surga. Itu, saudara, kabar baik. Yaitu, kabar baik atau susu, yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tetapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Menyelamatkan manusia berdosa. Tandanya manusia selamat itu adalah percaya Yesus. Tanda manusia diselamatkan, tidak dihukum, tidak binasa, yaitu iman, percaya kepada Yesus. Bertobat, 2, stop dosa. Bertobat, mati terhadap dosa. Kemudian baptis air, dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga bangkit dalam hidup yang baru. Surga terbuka. Hidup surgawi. Yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Ya, itulah hidup dalam urapan Roh Kudus. Roh bagaikan burung merpati turun ke atasnya. Tadi Efesus 1:13 dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, itu hidup dalam kebenaran, hidup Efesus 1:13 ya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam urapan Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus ya. Dimeteraikan, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Nah, inilah keselamatan. Tidak dihukum, tidak binasa. Tapi mau kemana? Belum tahu. Yang kedua, pemberitaan firman yang kedua, yaitu 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Matius 25 ayat yang ke-6. Matius 25 ayat yang ke-6. Ya. Mari kita baca 2 Korintus pasal yang keempat ayat 3 dan ayat yang keempat. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah. Nah, ini ya, pemberitaan firman yang kedua, yaitu pemberitaan cahaya Injil, kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sama dengan Matius 25 ayat 6. Lihat mempelai datang, song-songlah dia. Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengar orang berseru, mempelai datang, song-songlah, kabar mempelai. Atau makanan keras, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, ini yang kedua. Pemberitaan cahaya Injil, kemuliaan Kristus, kabar mempelai, atau makanan keras, yaitu firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, makanan keras, yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja, mempelai pria surga, untuk menyucikan, mengubahkan hidup kita sampai sempurna seperti Dia. Sampai sempurna seperti Dia. Sama dengan mengundang kita, mempersiapkan. Menyucikan, mengubahkan itu dipersiapkan kita. Seperti dimandikan. Istilah di Alkitab, kalau dimandikan itu disucikan, diubahkan. Itu dimandikan. Permandian air. Nah, begitu. Jadi mau datang ke mempelai ya dimandikan. Mandi dulu. Ya, itu menerima undangan. Sama. Itu. Jadi kedatangan Yesus kedua kali untuk menyucikan, mengubahkan kita sampai sempurna seperti Dia, menjadi mempelai wanita surga. Sama dengan mengundang kita untuk masuk perjamuan kawin anak domba. Ini kabar mempelai. Jadi kita setelah menerima kabar baik, firman penginjilan, Natal, ini kabar baik. Malaikat Gabriel memberikan kabar baik kepada Maria. Ini kabar baik. Manusia berdosa, dosanya ditanggung oleh Tuhan, mau diselamatkan.
ditanggung oleh Tuhan. Selesai, sudah selesai, ditanggung, tidak dihukum. Tuhan yang dihukum di kayu salib. Ini kabar baik. Tapi belum cukup. Sesudah selamat mau kemana? Harus ada kabar mempelai. Firman pengajaran. Nah, itu yang mempersiapkan kita, menyucikan, mengubahkan, mempersiapkan kita sampai sempurna seperti Yesus. Mempelai wanita, mengundang kita ke perjamuan kawin anak domba. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ini yang pertama, dari pihak kita, proses dari pihak kita. Dari pihak Tuhan, pertama Natal, dia datang pertama, yang kedua dia datang kedua kali menyempurnakan. Sehingga nikah yang hancur, manusia yang hancur bisa sempurna. Dari pihak kita, nomor satu menerima undangan. Kabar mempelai. Ada dua pemberitaan firman. Penginjilan kita terima, selamat. Lepas dari dosa, selamat. Tidak dihukum, diganti Yesus yang dihukum. Tapi kedua, terima pedang. Terima kabar mempelai, menyucikan, mengubahkan sampai sempurna. Undangan. Terima undangan, kalau tidak diundang, diusir. Kalau tidak diundang ya diusir. Oh, ada pesta, kemudian mana undangannya? Tidak ada ya, tidak boleh masuk. Begitu, diundang. Terima kabar mempelai, kesempatan malam hari ini. Pedang firman. Yang kedua, proses yang kedua, saudara, untuk bisa masuk perjamuan kawin anak domba. Proses dari Tuhan dua, Natal dan datang kedua kali. Proses dari kita, satu, terima undangan. Yang kedua, harus memiliki air anggur yang manis. Pesta nikah di Israel itu saja, pesta nikah itu tidak boleh tidak ada air anggur, tidak boleh kehabisan anggur. Buktinya ada ayat itu, Yohanes 2 itu. Mereka kekurangan anggur, wah paling malu. Kalau kekurangan makanan lain, tidak ada masalah. Tapi kalau pesta nikah kekurangan anggur sampai kehabisan anggur, wah malu, betul-betul malu. Harus ada air anggur. Harus memiliki air anggur yang manis. Itu syarat mutlak pesta nikah. Syarat mutlak pesta nikah. Harus ada air anggur yang manis. Ini kita harus siap. Satu, terima undangan, kabar mempelai menyucikan, mengubahkan kita. Yang kedua, harus memiliki air anggur yang manis. Syarat mutlak pesta nikah. Syarat mutlak pesta nikah. Semoga kita mengerti. Jadi pesta nikah tidak bisa dipisahkan dari air anggur yang manis. Kalau tidak ada air anggur yang manis, itu berarti celah, suatu cacat celah. Pestanya parah-parah. Itu cacat celah. Aib. Suatu, waduh, tidak ada anggurnya, habis air anggurnya. Itu aib, suatu aib, cacat celah. Nah, ayo kita siapkan air anggur yang manis. Nah, lalu bagaimana menyiapkan air anggur manis? Air anggur manis itu berasal dari kebun anggur. Air anggur yang manis berasal dari kebun anggur, ladang anggur. Dari situ tanam anggur. Setelah dia berbuah, dipetik, diperas. Jadilah air anggur yang manis. Jadi sekali lagi, air anggur yang manis berasal dari kebun anggur, ladang anggur. Apa artinya kebun anggur? Ladang anggur secara rohani. Kebun anggur, ladang anggur secara rohani yaitu ibadah pelayanan kepada Tuhan. Yang dibina oleh kabar mempelai. Karena air anggur itu kaitan dengan mempelai, dengan nikah. Bukan sembarang ladang anggur, bukan sembarang ibadah pelayanan. Tetapi ibadah pelayanan yang harus dibina oleh kabar mempelai. Oleh firman pengajaran yang benar. Penginjilan saya kira semua gereja menerima. Penginjilan. Yesus mati di kayu salib. Semua menerima. Seluruh aliran gereja apapun menerima. Tapi kalau pengajaran kabar mempelai ini tidak semua, sekalipun tertulis di Alkitab. Kabar mempelai ini milik semua gereja sebenarnya, tapi ditolak. Seperti kalau kita cerita Musa naik ke Gunung Sinai. Semua gereja menerima
10 perintah Allah. Dulu saya pernah lihat bioskopnya, filmnya. Dulu masih kecil. Ya, itu saudara. Sampai difilmkan 10 hukum Allah. Tapi tentang tabernakel pengajarannya, tidak diberitakan. Tidak diberitakan. Sama sekarang. Yesus amanat agungnya. Baptislah, pergilah ke seluruh bumi. Baptislah mereka. Tetapi ada ayat satunya, dan ajarlah mereka. Lah, cuma baptis saja, penginjilan, tapi ajarlah tidak. Nah, mari malam ini biarlah kita terima kedua-duanya. Penginjilan terima, pengajaran juga diterima. Amin. Kabar mempelai juga diterima. Itu saudara, semoga kita. Jadi kita harus beribadah melayani Tuhan yang dibina oleh kabar mempelai. Kebun anggur ada kaitan dengan air anggur yang manis, ada kaitan dengan mempelai, dibina oleh kabar mempelai. Firman pengajaran yang benar. Matius 20 ayat 1 sampai ayat 5. Matius 20 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Matius 20 ayat 1 sampai ayat 5. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Nah ini. Jadi tuan rumah ini rajin. Pagi-pagi sekali sudah cari pekerja. Ayo siapa mau kerja? Nah ini. Setelah ia sepakat dengan pekerja, kira-kira jam 6 lah itu. Pagi. Ya, sepakat dengan pekerja mengenai upah sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. 1 dinar 1 hari. Oke, ya sana masuk jam 6 pagi. Kira-kira pukul 9 keluar lagi dia. Ia keluar pula, dilihatnya ada orang lain menganggur di pasar. Loh, kenapa kamu duduk-duduk? Nggak kerja? Nggak, ayo ke kebun anggurku. Ayo, katanya pada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Nah itu. Kemudian jam 12 dan jam 3 petang, ia keluar pula dan melakukan seperti tadi. Sampai jam 3 petang, 3 sore. Ya, jadi jam 6, jam 9, 12, jam 3. Nah itu, terus lagi, masih ada satu lagi, ayat yang kelima. Ya, ayat ke-6. Kira-kira pukul 5. Wah, ini jam 5 kan sudah matahari sudah hampir terbenam. Kira-kira jam 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ayo masuk kebun anggur. Nah inilah, saudara. Jadi, saudara, Tuhan memberi kesempatan seluas-luasnya. Tuhan memberi kesempatan seluas-luasnya. Dari pagi-pagi sekali, matahari belum terbit. Mau kerja apa di kebun anggur? Masih agak remang-remang. Tapi Tuhan, ayo kerja. Sampai matahari hampir terbenam. Ya, ayo kerja, kesempatan, ayo. Begitu. Saudara, jadi Tuhan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk kita bisa bekerja di kebun anggur. Bisa bekerja di sehingga saudara, untuk kita bisa bekerja di kebun anggur supaya kita tidak menganggur. Tuhan tidak mau pengangguran. Ini yang menjadi beban berat bagi Tuhan. Kalau manusia ditebus oleh darah Yesus, diselamatkan, lalu nganggur. Wah, percuma. Percuma. Nganggur tidak mau bekerja di ladang Tuhan, ladang kebun anggur. Percuma. Oh, tapi kuliahnya hebat, Om. Loh, kalau cuma kuliah hebat, tidak usah ditebus. Nilainya 4, Om. Hebat. Tidak usah ditebus, banyak orang 4 nilainya di luar Tuhan. Tidak usah ditebus. Wah, kerjanya hebat, Om, sampai gajinya wah juta-juta. Nggak usah ditebus. Penebusan itu supaya kita bisa bekerja di kebun anggur. Amin. Hanya itu. Itu tujuan utama. Setelah kita bekerja di kebun anggur, mau hebat kuliah, mau hebat kerja, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tapi kerja dulu di kebun anggur. Jangan sampai tidak kerja. Tuhan tidak mau kita menganggur. Tidak bekerja di kebun. Sebab percuma. Sudah ditebus pun dia tidak bisa masuk perjamuan kawin anak domba. Tidak bisa sempurna. Percuma. Seperti istri Lot.
Sudah selamat, keluar dari Sodom Gomora. Sodom Gomora sudah kena api, dia keluar. Tapi dia menoleh ke belakang. Jadi tiang garam, tidak ada gunanya. Tidak sampai pegunungan. Tidak sampai kesempurnaan. Begitu orang yang tidak bekerja di kebun anggur. Orang yang tidak mau beribadah melayani Tuhan. Yang dibina kabar mempelai. Tidak mau disucikan, diubahkan. Percuma. Itu sama dengan orang menganggur. Percuma. Menggunakan hidup yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Hanya sebagai suatu yang sia-sia. Percuma. Makanya Tuhan tidak mau. Dari jam 6 kurang. Matahari belum terbit. Ayo. Dia sudah ayo kerja. Sampai matahari mau terbenam. Ayo kerja. Tuhan tidak mau ada orang yang menganggur, ya. Tidak mau. Supaya kita tidak menganggur, supaya kita, yang kedua, supaya kita jangan sembarang masuk kebun anggur. Jangan sembarang masuk kebun anggur. Tetapi harus melihat pokok anggur yang benar. Jadi maksudnya Tuhan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk bekerja di kebun anggur. Ibadah pelayanan yang dibina oleh kabar mempelai. Supaya nomor 1, jangan kita menjadi pengangguran, menyia-nyiakan hidup. Nah, itu pengangguran, tidak mau ibadah pelayanan sama dengan menyia-nyiakan hidup. Dalam Maliaki nasibnya hanya seperti jerami. Hanya tunggu dibakar, jerami tak berguna. Menyia-nyiakan hidup tak berguna seperti jerami yang hanya dibakar, binasa. Yang kedua, supaya kita jangan sembarang masuk kebun anggur, tetapi harus melihat pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur. Pokok anggur yang benar adalah pribadi Yesus, pengajaran yang benar. Jangan sembarang beribadah melayani. Jangan tidak beribadah melayani, nganggur. Itu sia-sia seperti jerami. Tapi jangan beribadah melayani yang ngawur. Harus ada pokok anggur yang benar. Harus ada pribadi Yesus. Harus ada firman pengajaran yang benar. Kabar mempelai. Harus ada. Saudara, Tuhan tolong kita supaya kita tidak disesatkan. Sama. Tidak berbuat dosa lalu disesatkan. Sama binasa juga. Sama. Supaya kita tidak disesatkan. Pokok anggur yang benar. Supaya kita tidak disesatkan. Sesat itu sama dengan menghasilkan buah anggur yang kecut, asam, pahit. Nah, itu tersesat. Tanpa pokok anggur yang benar. Tidak bisa menghasilkan anggur yang manis. Tetapi anggur yang kecut, asam, pahit. Tidak bisa dibuat air anggur yang manis, tidak bisa. Tidak bisa dibawa ke pesta nikah juga, tidak bisa. Harus lihat pokok. Jadi mau ibadah di mana saja terserah. Yang penting ada pokok anggur yang benar. Pengajaran yang benar. Tuhan tolong kita semua. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Saudara, ini kita lihat sekarang mulai jam 6 tadi sampai jam 12 sampai jam 3 itu. Ini Tuhan keluar, bahkan jam 5 Tuhan keluar. Kita lihat saudara, Matius 15 ayat 25 33, Matius 15 saudara, ayat yang ke 25 33 35 37. Matius pasal 15 saudara. Ayat yang ke-25, Matius 15 ayat yang ke-25, bukan ya, Markus 15 ayat yang ke-15 ayat yang ke-25 33 35 37 33 35 37. Mari ya, Markus 15 ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu
dan berlangsung sampai jam 3. Mendengar itu beberapa orang berdiri sambil berkata, lihat ia memanggil Elia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawa. Itu saudara. Jadi pagi-pagi benar, saudara, itu pagi-pagi benar, jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, itu saudara, itu peristiwa sekitar salib. Ya, menunjuk pada salib Kristus. Jadi Yesus disalibkan sampai mati jam 3 sore. Sampai mati jam 3 sore itu dengan 4 luka utama. 2 di tangan, 2 di kaki. 2 di tangan, 2 di kaki. Lalu 4 luka utama. Ini merupakan kasih Tuhan kepada Israel. Merupakan kasih Tuhan kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, sekaligus memberi kesempatan kepada bangsa Israel bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Yang mendapat kesempatan hanya Israel, sudah mati. Sampai jam 3 sore mati. 4 luka utama. 2 di tangan, 2 di kaki. Itu, saudara. Semoga kita mengerti. Ini arti-arti jam tadi. Dia keluar, pagi-pagi benar dia keluar. Kemudian jam 9 dia keluar. Kemudian jam 12 dia keluar. Sampai jam 3 sore dia memberi kesempatan orang-orang yang menganggur itu. Orang-orang yang menganggur itu untuk bekerja di kebun. Ini untuk Israel. Jadi jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 itu peristiwa seputar salib, sekitar salib. Yesus disalibkan sampai mati jam 3 sore di kayu salib. Untuk merupakan kasih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel yang berdosa. Dan sekaligus memberi kesempatan bangsa Israel bekerja di ladang anggurnya. Nah ini, lalu bangsa kafir bagaimana? Jam 5. Jam 5 tinggal ya, matahari sudah mau tenggelam, terbenam, ya sudah tinggal sedikit. Jam 5. Ya, itu saudara. Matius 20 ayat 6 tadi, jam 5 sore itu. Itu menunjuk luka kelima. Jam 5 sore ini sudah tidak ada waktu sebenarnya untuk bekerja. Tapi masih diberi kesempatan. Jam 5 sore ini menunjuk luka kelima. Setelah Yesus mati di kayu salib, saudara, prajurit bangsa kafir menombak lambungnya, tembus sampai jantung hati. Keluar darah dan air. Itu luka kelima. Peraturan waktu itu kalau belum mati diremukkan kakinya. Penjahat kiri kanan belum mati, diremukkan kakinya supaya cepat mati. Mayatnya diturunkan, dikubur, karena hari Sabat tidak boleh ada mayat yang disalib, digantung. Nah itu. Tapi ketika sampai Yesus, loh sudah mati, tidak boleh diremukkan kakinya. Tapi salah seorang prajurit Romawi bangsa kafir menusuk lambung, menombak lambung Yesus. Itu luka yang kelima, luka yang terbesar, terdalam dari lambung Yesus, tembus sampai jantung hati, yang mengeluarkan darah dan air, merupakan lebih dari kasih. Kalau kepada Israel umat pilihan kasih, tapi kepada bangsa kafir kemurahan, merupakan kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa kafir yang berdosa, sekaligus memberikan kesempatan kepada bangsa kafir untuk bekerja di kebun anggur. Puji Tuhan, saudara, untuk bekerja di kebun anggur ini. Semoga kita bisa mengerti. Luka kelima itu jam 5 sore. Sudah tidak ada waktu lagi, sudah mati Yesus. Tapi masih ingat kepada kita. Ini kekuatan saya pribadi. Di saat saya sudah merasa tidak mampu melayani, saya ingat Yesus sudah mati pun masih ingat aku.
Yesus itu sudah mati. Sudah 4 luka mati. Kok mau ditusuk? Masih ingat aku bangsa kafir. Selama kita meratapi luka yang kelima, mau bertobat, mau lahir baru, tanda darah bertobat, tanda air lahir baru, kita akan kuat melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Amin. Kalau sudah tidak kuat, pandang lambung. Itulah pekerjaan Tuhan kepada bangsa kafir. Sampai mati pun masih ingat. Masih ingat bangsa kafir. Wah, bangsa kafir belum diselamatkan. Masih rela ditusuk, ditombak, keluar darah dan air. Ini untuk menyelamatkan bangsa kafir dan memberi kesempatan bagi bangsa kafir untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Ibadah pelayanan kepada Tuhan yang dibina kabar mempelai. Semoga kita bisa mengerti. Saudara, Tuhan tolong kita. Hasilnya, kalau kita sudah bekerja di kebun anggur, hasilnya pertama, saudara, 1 dinar, upah 1 dinar. Hasil yang pertama tadi perjanjian upah 1 dinar. Saudara, upah 1 dinar. Kalau kita hasilnya, kalau kita sudah bekerja, kalau bangsa kafir sudah bekerja di kebun anggur, hasilnya yang pertama upah 1 dinar. Upah 1 dinar. Ini kemurahan Tuhan. Lebih dari ratus-ratus juta lebih. 1 dinar. Kalau kita bekerja di dunia, kalau di Indonesia rupiah. Berapa ratus juta, berapa puluh juta, berapa itu. Tapi bekerja di kebun anggur 1 dinar. Itu lebih dari apapun juga. Kemurahan Tuhan. Lebih dari segala harta di dunia. Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Nah, dunia ini tambah sulit sampai nanti harus menghadapi kelaparan. Terutama zaman antikris. Kelaparan jasmani, kelaparan rohani, kelaparan double. Siapa yang bisa lolos dari kelaparan itu? Orang yang punya 1 dinar. Upah bekerja di kebun anggur. Mari Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Kita baca Wahyu 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Wahyu 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar." Semua harganya dihitung dengan dinar. Tidak boleh rupiah, mau beli ratusan juta rupiah pun, mau beli untuk lapar ini, untuk membeli nasi ini, tidak boleh. Hanya dinar yang boleh. Itu. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah ini saja. Jadi kalau kita sudah bekerja di kebun anggur, maka hasilnya kita mendapatkan upah 1 dinar untuk bisa menembusi masa kelaparan jasmani rohani di akhir zaman. Sampai masa antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Wah, betul-betul. Ditimbang, membeli segala sesuatu itu secupak gandum 1 dinar, 3 cupak jelai 1 dinar. Hanya dinar yang berlaku. Rupiah tak berlaku, semua tak berlaku. Nah ini saja. Jadi ini keadilan Tuhan. Kalau seandainya saat itu secupak gandum 100 juta, hanya orang kaya yang hidup. Orang miskin mati semua. Betul ya? Nah itu. Tapi ini sedinar. Sedinar ini bukan upah bekerja di dunia, bukan kekayaan dunia, tapi upah bekerja di kebun anggur. Ayo layani Tuhan. Yang dibina kabar mempelai, bukan sembarang pelayanan. Ada pokok anggur yang benar. Pribadi Yesus, pengajaran benar, kabar mempelai. Nah ini yang akan menembusi dunia akhir zaman. Kelaparan akhir. Ini keadilan Tuhan. Mau orang miskin, mau orang kaya bisa bekerja di kebun anggurnya Tuhan.
Kalau bekerja di dunia, wah belum tentu. Orang miskin, wah disingkirkan. Saudara, orang kaya, orang pandai, itu yang dapat kesempatan. Tapi kalau di kebun anggur Tuhan, siapapun mendapat kesempatan. Tinggal mau atau tidak mau. Mau dapat 1 dinar atau tidak? Nah ini pertanyaannya. Kenapa saya harus ibadah pelayanan? Harus melayani Tuhan 1 dinar. Untuk menembusi kelaparan yang akan datang. Sampai antikris berkuasa di bumi 3 1 dinar bisa lolos dari itu. Yang kedua, saudaraku, setelah bekerja di kebun anggur, hasilnya, saudaraku, kita harus menghasilkan buah anggur yang manis. Masih ada caranya lagi. Sudah kerja di kebun anggur, harus menghasilkan anggur yang manis. Bagaimana caranya? Yohanes 15 ayat 3 dan 4. Ayat 4, Yohanes 15 ayat 4 dan 3. Dibalik. Yohanes 15 ayat 4 dan 3. 4 dulu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah ini, saudara, harus tinggal di dalam Yesus. Saudara. Kalau mau berbuah, harus menghasilkan buah anggur yang manis, maka ranting harus melekat kepada pokok anggur yang itu tinggal di dalam Yesus. Ranting harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Artinya kita harus tergembala. Kita harus tergembala pada 1 pribadi, 1 firman pengajaran yang benar. Pribadi Yesus. Akulah pokok anggur yang benar. Nah ini, jadi kita masuk kebun anggur, dapat 1 dinar untuk mengatasi kelaparan, mengatasi antikris nanti. Dan kedua, kita bisa menghasilkan anggur yang manis, buah anggur yang manis. Gimana caranya? Rantingnya harus melekat. Kita ranting, Yesus pokok. Ranting harus melekat, harus tinggal di dalam pokok anggur, tinggal di dalam, melekat pada pokok anggur. Kita harus tergembala pada firman pengajaran, 1 firman pengajaran benar. Pribadi Yesus itu. Nah itu, saudara. Kalau sudah tergembala, nanti ayat 3 terjadi. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih, ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada. Kalau ranting melekat pada pokok anggur yang benar, kita tergembala pada firman pengajaran benar pribadi Yesus, maka otomatis pemeliharaan kebun anggur itu sangat teliti. Setiap hari dibersihkan. Kalau kebun tebu lain. Kebun tebu tanam ya biar-biar aja. Nanti sudah berapa bulan, sudah banyak gulmanya apanya, bakar aja. Beres. Tapi kebun anggur tidak bisa begitu. Setiap hari digunting, disucikan. Nah, kamu memang sudah bersih. Saudara, nah ini kita. Kalau kita sudah tergembala pada 1 firman pengajaran benar, maka kita bisa disucikan. Kita mengalami penyucian. Kita mengalami penyucian oleh firman pengajaran yang benar. Firman yang Yesus. Firman yang Yesus katakan. Firman yang dibukakan rahasianya. Ayat yang 1 menerangkan ayat lain dalam kitab. Itu firman pengajaran benar. Kita disucikan oleh perkataan Yesus, oleh firman pengajaran yang benar, saudara, supaya kita bisa berbuah manis. Disucikan oleh pedang firman pengajaran benar. Apa yang harus disucikan? Hati dulu. Apa yang harus disucikan? Mulai hati, saudara, hati harus disucikan dari keinginan jahat dan keinginan najis, keinginan jahat. Hati. Apa yang harus disucikan? Mulai dari hati, saudara, itu hati disucikan dari keinginan najis, keinginan jahat. Keinginan najis, dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, stop. Sudah harus stop. Kalau kita tergembala, ranting melekat pada pokok anggur yang benar, kita disucikan setiap saat. Stop.
Merokok, mabuk, narkoba stop. Dosa kawin mengawinkan. Percabulan, tontonan-tontonan yang tidak baik. Kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, stop. Berhenti. Saudara, stop semua kenajisan, stop. Semuanya. Dan kejahatan, cinta akan uang. Keinginan jahat, seperti Yudas Iskariot. Nah ini, kamu memang bersih tadi. Yudas Iskariot juga di Yohanes 13. Ya, memang semua sudah mandi sehingga kamu bersih. Cuma satu yang belum bersih, Yudas Iskariot. Sama. Dosanya Yudas itu keinginan jahat, keinginan akan uang, cinta akan uang, yang membuat kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang membutuhkan. Serakah adalah serakah, yaitu mencuri milik Tuhan, perpuluhan persembahan khusus. Mencuri milik orang lain, hati-hati. Korupsi termasuk mencuri, menipu mencuri, hutang tidak bayar mencuri semuanya. Itu keinginan jahat, keinginan akan uang. Harus disucikan semua. Sehingga hati kita menjadi hati yang suci. Tempatnya Roh Kudus, hati yang suci. Tempatnya Tuhan, tempatnya firman, tempatnya Roh Kudus, tempatnya kasih Allah, hati yang suci. Nah itu. Kemudian setelah hati disucikan, perbuatan disucikan. Perbuatan-perbuatan disucikan, perbuatan dosa disucikan menjadi perbuatan benar, suci, dan baik. Perbuatan benar atau suci dan baik. Ini kalau kita melekat, dibersihkan terus. Mulai hati dibersihkan, perbuatan-perbuatan dosa dibersihkan, sampai mulut. Mulut, perkataan sia-sia disucikan. Perkataan sia-sia disucikan. Perkataan sia-sia itu dusta, gosip, fitnah, menghujat Tuhan. Pengajaran benar dibilang tidak benar, tidak benar dibilang benar. Itu menghujat Tuhan. Sudah disucikan semua sampai kita sudah menghasilkan perkataan-perkataan buah bibir. Nah itu buah sudah. Dalam Ibrani 13 itu buah bibir. Terjemahan lama itu buah bibir. Kita menghasilkan buah bibir yang berkenan kepada Tuhan. Perkataan yang benar, suci, dan baik. Itu buah bibir. Itulah buah anggur yang manis sudah. Dari buah bibir yang manis, perkataan benar suci, hati suci, perbuatan benar suci baik, perkataan benar suci baik, buah bibir yang manis, buah anggur yang manis kita hasilkan untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai kita tidak salah dalam perkataan. Nah itu sampai sudah memuliakan Tuhan aja, tidak ada dusta lagi, tidak ada fitnah lagi, tidak ada hujat lagi, buah bibir yang manis, buah bibir yang memuliakan Tuhan, buah anggur yang manis. Sampai Yakobus 3 ayat 12, tidak salah, Yakobus 3 ayat 2, tidak salah dalam perkataan. Tidak salah dalam perkataan. Itu sudah, itu kesempurnaan. Kalau sudah disucikan semua, Bapakulah pengusahanya, Bapakulah pemeliharanya. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya, pemeliharaan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Sudah menghasilkan buah anggur yang manis, Bapakulah pemeliharanya. Kita dipelihara langsung oleh Tuhan di tengah kesulitan dunia, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Jadi urusan pemeliharaan Bapakulah, urusan usaha kita Bapakulah, pengusahanya, pemeliharaan Bapak. Urusan kita ranting melekat, ayo datang di kebun anggur, bekerja di kebun anggur. Tidak sembarang kebun anggur, ada pengajaran yang benar dan kita melekat, tergembala. Itu urusan kita. Urusan usaha, urusan semua, urusan Bapa di surga. Amin. Urusan Bapakulah pengusaha, Bapakulah pemelihara. Kita dipelihara.
Puji Tuhan. Masih satu lagi. Bawa ke pesta nikah bukan buah anggur, air anggur. Betul ya? Nah itu. Sudah menghasilkan buah anggur, sudah bagus. Tapi belum bisa ke pesta nikah. Diketawain. Kalau ke pesta nikah bawa buah anggur. Untuk apa ini? Lempar-lemparan. Harus air anggur. Jadi yang ketiga, kita harus mengalami, kita harus masuk lubang pemerasan. Di kebun anggur itu memang ada pagarnya, ada semua, menara penjagaan ada semua, tapi juga ada lubang pemerasan. Matius 21 ayat 33. Matius 21 ayat 33. Matius 21 ayat 33. Dengarlah, ada suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur. Nah ini garis bawahi. Ia menggali lubang tempat memeras anggur. Ia mendirikan menara jaga ya di dalam kebun, kemudian ia menyewakan dan seterusnya. Penggarap-penggarap ke sana. Pekerja-pekerja ke sana. Nah ini salah satu yang sering dilupakan. Seringkali yang dibicarakan adalah menara jaga. Kita berjaga, Tuhan berjaga. Baik. Tapi kalau tidak ada lubangnya, cuma buah anggur, untuk apa? Untuk apa? Tidak ada guna. Yang berguna adalah air anggur yang manis yang masuk ke pesta. Ini seringkali lubang pemerasan ini kita takut malah. Oh jangan jatuh nanti. Jangan ini. Ah begitu. Ya, hati-hati, padahal ini yang terpenting. Lubang harus masuk lubang pemerasan. Artinya kita harus mengalami percikan darah. Nah, sengsara daging. Karena Yesus sengsara daging tanpa dosa, sudah mulutnya sudah manis, sudah membawa buah anggur yang manis. Salah apa lagi? Kurang apa lagi? Kurang jadi air anggur. Diperas. Kita harus mengalami percikan darah. Salib, kita harus sengsara daging karena Yesus sengsara daging tanpa dosa. Supaya, kenapa Om harus memikul salib? Sama dengan memikul salib. Kenapa? Kalau Yesus tidak disalib, dia tidak akan pernah naik ke surga. Karena Yesus mati disalib sampai mati, dia bangkit berubah. Dalam tubuh kemuliaan bisa naik ke surga. Sama dengan kita. Kalau tidak ada lubang pemerasan, biar luar biasa, manis hidupku, kaya, hebat, luar biasa. Tidak bisa masuk surga. Tidak bisa. Harus ada lubang pemerasan. Amin. Harus mengalami salib Tuhan. Percikan darah, sengsara daging tanpa dosa. Sengsara daging karena supaya kita mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Supaya buah anggur yang manis diperas, itu keubahan hidup, diperas menjadi air anggur yang manis untuk pesta nikah anak domba. Jadi jangan mundur. Oh percuma, dulu aku nggak sungguh-sungguh ibadah, nggak ini, enak hidup kayak makan anggur, cuma makan buah anggur manis. Sekarang aku disucikan, digembalakan, wah kok tambah sengsara begitu. Loh, maju, itu sudah satu langkah lebih maju. Amin. Sudah ada air anggur yang manis bagi kita semua. Sebentar lagi nikah, rumah tangga semuanya akan menjadi manis sampai perjamuan kawin anak domba. Apa yang harus diperas, diubahkan? Apa yang harus diperas, diubahkan? Ya belajar dari Matius 20 ayat 10-11. Matius 20, apa yang harus diperas, diubahkan? Sedangkan Matius 20 ayat 10-11. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Ini sudah gajian ini, dapat upah. Ya. Yang terdahulu jam 6 pagi masuk. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Lah, ketika yang yang jam 5 sore masuk, dipanggil, sini, yang kerja terakhir, kamu dapat 1 dinar. Oh, puji Tuhan. Lalu yang datang pertama mulai hitung-hitung.
Jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Dapat banyak aku. Lupa janjinya. Padahal janjinya kan tadi jam 6, 1 dinar ya. Oke Pak. Daripada nganggur 1 dinar. Tapi sekarang dia nuntut. Banyak. Tetapi setelah itu diberi 1 dinar. Bersungut-sungut. Dia orang baru, tapi kok begitu? Aku yang sudah lama, aku begini. Nah, ini banyak kali terjadi di kebun anggur. Bersungut-sungut. Ini iri hati dan bersungut-sungut. Itu harus diperas. Harus diubahkan. Iri hati bersungut itu karena iri hati karena berkat Tuhan. Wah, ini baru kok sudah diberkati. Aku yang lama jadi hamba Tuhan, kok belum diberkati? Nah, jadi iri. Iri karena berkat kakak-kakak Yusuf kepada Yusuf, iri. Saudara, kemudian iri karena pemakaian Tuhan, iri karena kemurahan Tuhan. Nah, hati-hati. Itu semua harus diperas menjadi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo, hari-hari ini jangan iri, jangan bersungut, tapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan tolong. Yang kedua, apa yang harus diperas, diubahkan? Yang berkaitan dengan air anggur. Yohanes 2 ayat 3, waktu pesta di Kana. Mereka kekurangan air anggur, lalu mengatakan, wah habis air anggur. Ketika mereka kekurangan anggur, air anggur ini maksudnya, anggur ini air anggur ya, di dalam pesta nikah. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, air anggur. Baru kurang, sudah habis. Wah, habis sudah. Kekhawatiran, kebimbangan. Nah ini sering terjadi di kebun anggur. Hati-hati ya, kebun anggur, kabar mempelai itu seringkali iri hati bersungut. Tidak pernah mengucap syukur kita. Yang kedua, seringkali khawatir, bimbang. Harus diperas, harus dirubah sampai kita bisa percaya, mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saja, itulah air anggur yang manis. Sampai kita mengucap syukur, menyembah Tuhan, sampai kita percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Terserah Engkau Tuhan, hanya mengangkat 2 tangan kepada Tuhan. Pelajaran bagi kita. Seringkali Tuhan izinkan sesuatu yang luar biasa terjadi pada hidup kita. Supaya kita hanya mengangkat. Tidak bisa apa-apa lagi. Terserah Engkau. Yesus tolong. Saya ulang. Seringkali kita menghadapi sesuatu yang mustahil yang lain. Sesuatu yang luar biasa. Kok gini ya. Supaya kita hanya. Yesus tolong. Hanya percaya mempercayakan diri kepada Tuhan. Contoh terakhir. Matius 14 ayat 29 mulai. Matius 14 ayat yang ke-29 mulai. Inilah tema kita saudara ya. Dia berbahagia yang diundang ke perjamuan kawin anak. Kita semua merayakan Natal untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Amin. Perjamuan kawin anak domba. Kedatangan Yesus. Kedatangan Tuhan pertama kita peringati untuk bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Apa yang Tuhan lakukan? Natal, kedatangan pertama, kedatangan kedua. Untuk bisa mengangkat kita. Menyempurnakan. Apa yang kita lakukan? 1, saudaraku, bekerja di kebun anggurnya. Kedua, hasilkanlah buah anggur yang manis, tergembala, disucikan. Yang ketiga, harus rela diperas. Percikan darah, memikul salib. Kalau ibadah, ibadah ke tempat ini susah, setengah mati. Itu sudah betul. Sudah betul, itu diperas. Daging yang sering bersungut, diperas. Saya biasanya tadi aneh. Sekian bulan Garuda tidak pernah telat. Sedikit pun, malah saya yang lari-lari. Dari WR Supratman 4 saya turun lari sudah. Untuk mengejar pesawat. Tadi terlambat. Sampai tidak bisa mandi, tidak bisa apa, sudah langsung turun. Nah, biasanya dulu saya,
marah dalam hati. Sampai putus asa kadang, udah usah melayani lagi. Waktu ke Medan saya begitu, udah usah lagi ke Medan, malas aku sudah. Begitu-begitu. Tapi sekarang sudah tenang. Diizinkan oleh Tuhan. Sekarang sudah tenang. Ya terserah Tuhan. Yang penting saya sudah usaha. Terserah Tuhan. Tuhan tolong saya. Ada kemajuan. Di balik salib ada keubahan. Mujizat. Amin. Mujizat, keubahan itu mujizat. Mari Petrus, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Air yang bergelombang, Petrus bisa jalan. Luar biasa ini. Sudah mujizat. Terus 30, teruskan, mari. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah. Ya, ini harus diperas. Takut, bimbang tadi diperas. Dan mulai tenggelam, lalu berteriak. Nah, kalau sudah diperas, sudah diubahkan, tinggal berteriak. Tuhan, hanya Engkau satu-satu. Yesus, tolong saya. Terus, 31, ya. 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu 32, lalu mereka naik ke perahu, angin pun redalah. Yo, pada malam ini mungkin kita sudah sampai tahap mau bekerja di Kemenanggur, sudah ada gerakan, iya saya mau melayani Tuhan. Tahun depan saya mau melayani Tuhan, berikan jalan kepada saya. Atau sudah sampai tahap kedua, saya mau disucikan, digembalakan. Sampai mulut berbuah yang manis. Perkataan yang manis. Sudah ke buah yang manis. Atau sudah tahap percikan darah. Mungkin malam ini, iya Om, saya kok menghadapi masalah ini. Tidak kuat saya Om. Ya betul sudah. Kalau tidak kuat sudah betul. Tinggal satu. Percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Yesus. Sebut nama Yesus. Petrus diizinkan tenggelam. Loh, kok bisa itu loh? Dia jalan bisa kok. Kok tiba-tiba tenggelam? Karena bimbang. Itu yang diperas. Petrus diizinkan tenggelam oleh Tuhan. Supaya bisa menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tenggelam, merosot. Tenggelam itu merosot. Mungkin pekerjaan merosot, penghasilan merosot hari-hari. Nilai-nilai di sekolah merosot. Diizinkan Tuhan. Supaya kita tidak berharap pada yang lain. Yesus tolong saya. Ayo praktekkan malam ini. Dalam kemerosotan. Itu sudah ya, Tuhan tolong. Kegagalan. Sudah tenggelam, ya gagal, mati, tinggal mati, gagal. Gagal total mungkin. Serahkan kepada Tuhan. Kalau itu karena dosa kita, mengaku dosa. Tapi kalau karena percikan darah kita di PHK, di ini tidak salah, dianggap gagal, tinggal berseru pada Tuhan. Kalau berbuat dosa, mengaku dulu. Minta ampun, ya memang salah saya Tuhan. Tapi mulai sekarang, saya hanya percaya, mempercayakan diri. Jatuh, tenggelam, jatuh dalam dosa-dosa, puncak dosa. Jangan putus asa, jangan kecewa. Bukan berarti saya mendukung orang jatuh dalam, masih bisa berteriak. Malam Natal yang indah ini, tujuan Tuhan hanya satu, supaya kita bisa masuk perjamuan kawin anak domba. Saya istilahkan Natal kedua. Kalau Tuhan datang kedua kali, kita memperingati Natal pertama untuk mencapai Natal kedua. Kalau Tuhan datang, berbahagia yang diundang ke perjamuan. Kalau ada kelemahan, ketenggelaman, kegagalan, kemerosotan, kegagalan, kejatuhan, apalagi kebinasaan. Kalau tenggelam sudah binasa, kemustahilan, kebinasaan. Ayolah, malam yang bahagia ini, biarlah kita menyembah Dia. Yesus, tolong saya. Yesus, tolong saya. Yakin Tuhan akan mengulurkan tangan belas kasih-Nya. Lewat firman pengajaran yang sudah kita terima. Lewat perjamuan suci nanti yang akan kita terima. Uluran dua tangan belas kasih Tuhan. Mampu mengangkat kita dari segala ketenggelaman. Kalau tadi merosot, ditingkatkan lagi. Omset dan lain semua ditingkatkan. Sampai diangkat, dinormalkan sampai ditingkatkan oleh Tuhan. Kemerosotan ditingkatkan. Yang jatuh, diampuni, dijadikan benar dan suci. Hidup benar, suci. Yang gagal,
berhasil dan indah. Yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selesai semua masalah yang mustahil. Sampai kalau Yesus datang kedua kali nanti, kita diubahkan sempurna seperti Dia untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Sorak-sorai, haleluya, bersama Dia selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama saudaraku bangkit berdiri di tempat yang ada. Kita menyanyi 147, serukan nama Yesus malam ini. Dalam percikan darah, dalam keadaan berdosa minta ampun. Kalau dalam percikan darah tinggal berseru, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. 147, ya mari kita akan nyanyikan. Haleluya. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Ayat 2. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, mempercayakan hidup kepada Dia. Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Ada sesuatu yang mustahil, ada sesuatu yang merosot, ada sesuatu yang gagal, ada sesuatu yang jahat, najis dan lain-lain. Berseru kepada Tuhan lagi. Singer pelan-pelan volumenya. Ada yang rasa putus asa mungkin, ada yang rasa bimbang, ragu terhadap Tuhan. Ayo berseru semuanya sampai dipegang oleh tangan Tuhan. Haleluya. Percaya Dia tak jauh darimu dengan Sekali lagi, ada yang mau mengangkat dua tangan, berseru kepada Tuhan, sebut nama Yesus. Percaya Dia tak jauh dari. Sekali lagi, yang sangat mustahil, yang sudah putus asa, percaya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Ulurkan tangan belas kasih-Mu, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu di malam Natal bahagia ini Tuhan. Oh haleluya, Engkau mengangkat kami Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Bukan hanya di dunia ini, tapi sampai di awan yang permai, jika Engkau datang kembali kedua kali. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi, tidak ada yang mustahil bagi.
Semua indah pada waktunya Tuhan. Oh haleluya. Sampai sempurna seperti Tuhan jika Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau tolong kami. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur kepadamu Tuhan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci Tuhan. Roti yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur di hadapan kami sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan. Sanggup mengangkat kami, sanggup menolong, sanggup menyucikan kami, sanggup membuat kami berhasil indah, sanggup menyempurnakan, menyembuhkan kami, sanggup menyempurnakan kami semuanya. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita persiapan perjamuan suci sambil menyanyikan kurnya. Mari kurnya berseru memanggil namanya. Haleluya. Berseru memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dengan pelan-pelan kita bangkit berdiri. Letakkan di dalam. Inilah uluran tangan Tuhan. Firman dan perjamuan suci. Uluran tangan berlubang paku, tangan belas kasih. Setenggelam apapun kita, dia mampu mengangkat kita. Mustahil apapun dia mampu menolong. Percaya dia tak jauh dari. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Percaya dia tidak jauh dari kita. Sebut namanya, dia ada bersama kita. Sekali lagi percaya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kami percaya uluran tangan-Mu ada di tengah kami. Seperti Engkau lakukan kepada Petrus, Engkau lakukan kepada kami Tuhan. Apapun keadaan kami dipulihkan oleh Tuhan pada malam Natal berbahagia ini. Tuhan tolong kami semua. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tubuhmu menyedot segala dosa-dosa kami. Segala letih lesu beban berat kami Tuhan. Menjadi damai sejahtera di dalam Kau. Bagaikan laut yang teduh. Damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat. Lebih dari itu. Uluran tangan belas kasih Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan. Tapi bisa melakukan apa saja bagi kita. Sampai menyempurnakan kita semuanya. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apa saja yang sulit, yang mustahil bagi kita. Letakkan tangan kiri dada. Ada kebimbangan,
ada kegagalan dan lain-lain, letakkan tangan kiri di dada, berseru kepada Dia. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, sebut namanya, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Masker diperbaiki lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo angkat dua tangan ke atas. Seperti Petrus mungkin kita akan berseru. Kita akan mengucap syukur. Kita akan apa saja. Terserah saudara masing-masing. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Ingat keluarga masing-masing, doakan jangan ada yang ketinggalan. Memperingati Natal untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan ada yang ketinggalan di antara kami, di antara keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Mulai malam Natal bahagia ada di tangan Tuhan semuanya. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya. Mujizat pasti terjadi. Pembaruan hidup terjadi. Kesembuhan ajaib terjadi. Pertolongan ajaib terjadi. Semua menjadi indah pada waktunya Tuhan. Haleluya. Sampai sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Letakkan tangan di tempat yang sakit jika bisa. Jika tidak bisa, letakkan di dada saja. Yakin. Sebut nama Yesus, ada kuasa kesembuhan dari Tuhan pada malam ini. Ampuni kami semua, sucikan oleh darah-Mu. Ampuni hamba kekurangan-kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu supaya layak menyeru nama Yesus yang berkuasa untuk mengusir segala setan, sakit, penyakit yang mustahil bagi kami. Oh Tuhan, apapun bentuknya kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Bilur Tuhan menyembuhkan, mujizat Tuhan terjadi. Berilah kami sembuh, sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Yang bekerja buka jalan semua. Tidak ada yang mustahil bagimu. Berkati semua Tuhan. Yang sudah mustahil pun Engkau tolong kiranya. Omset-omset yang menurun Engkau angkat kembali. Engkau tolong semuanya. Dengan berkat ini kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga membutuhkan, mengontrakkan, menjual rumah, tanah, ruko, toko. Semuanya berkati, buka jalan semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami serahkan yang mencari pekerjaan buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, berikan hikmat akal budi dari surga. Pertolongan dari Tuhan datangnya, oh naik kelas baik, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan. Yang skripsi, tesis, Tuhan tolong semua. Berikan hikmat akal budi, pertolongan Tuhan. Dosen-dosen tidak mempersulit, tapi belas kasih. Mulai pengajuan judul sampai lulus cepat, lulus baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Pengorbanan anak-anak untuk pekerjaan Tuhan, untuk pribadi hamba apapun bentuknya, balaskanlah berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan jaga, lindungi, sertai, jauhkan dari celaka mara bahaya, virus penyakit tiba di rumah, selamat sehat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, lindungi kami yang memanfaatkan hari-hari libur dan lain-lain. Tuhan jaga, lindungi, sertai. Tuhan berkati semuanya. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.